two, three. Nice to meet you, everybody. Listen to me carefully. I'm your teacher, Miss Amel. Welcome to my English class. I say hello, you say hi. Go hi, go hi. I say nice to meet you. Nice to meet you, nice to meet you. I like English, it is fun. I say English, you say fun. English fun, English fun. Are you ready for the class? I say ready, you say go. Ready, go. Ready, go. Hooray! Gimana, udah pas belum? Sudah. Oke, kita langsung aja kali ya ke pematerian hari ini. Nah, sekarang itu ada di bab 1 materinya tentang what is vegetables. Oke, lanjut. Nah, di sini itu ada vocabulary vegetable atau kosakata sayuran. Nah, di sini kalian itu akan belajar tentang kosakata sayuran. Di sini Miss akan memberikan flashcard dan juga keranjang. Nanti kalian akan mengerjakan suatu kegiatan, oke? Sorry, jangan boleh. Sini, Miss. Nah, oke. Miss akan membagikan flashcardnya ke masing-masing orang ya. Nanti kalian akan menyebutkan gambar ini itu apa namanya, oke? Dan akan tahu artinya itu apa. Oke, ini Kaisa, ini Java. Nah, oke. Yang pertama itu ada carrots. Coba ulangi selalu ya. Carrots, Carrots, carrots. carrots. This is a carrot. This is a carrot. This is a carrot. This is a carrot. Carrot is wortel. Carrot is wortel. Carrot is wortel. Carrot is wortel. What is this? Carrot, carrot. Carrot itu artinya apa? Wortel. Oke, nice, good. Nah, karena kalian tadi udah belajar tentang nama-nama sayuran, sekarang Miss akan membagikan lembar kerja. Nah, nanti kalian akan memasukkan sayuran ini, menempelkannya gitu ya, ke dalam keranjang. Nah, nanti Miss akan memberikan data-data sayuran apa aja yang dimasukkan ke dalam keranjang ini, oke? Miss bagiin ya sekarang. Nah, sebelum itu nanti kalian tulis, kalian nanti masukin aja ya. Ini Kaisa, ini Java. Itu lagi ya. Oh, sekarang kalian boleh kerjain dulu. Gimana? Udah selesai? Sudah. Nah, sekarang itu simpan dulu ya. Sekarang kita next dulu. Nanti akan ada kegiatan lagi. Nah, sekarang kita akan membuat suatu kalimat. Itu tuh harus ada kata kerja, subjek dan juga objek. Kata kerja itu bisa kata kerja bantu yaitu to be. Nah, di sini kita akan membahas dulu tentang to atau ten. Nah, to itu tuh artinya sebuah. Itu tuh menjelaskan jumlah atau nominal dalam bahasa Inggris. Nah, to itu digunakan oleh huruf konstanta seperti B, C, D, F, dan lain-lain. Nah, kalau misalkan ten itu tuh digunakan untuk huruf vokal. Huruf vokal itu apa aja? A, I, U, E, A, gitu ya. Ya, pinter. Nah, perbedaannya itu ya. Kalau itu digunakan oleh huruf depannya B, C, D, E, F. nah, artinya konstanta ya. Kalau misalkan ten itu digunakan ketika huruf depan dari sebuah objek itu berhuruf A, I, U, E, O. ya atau vokal. Nah, di sini ada contoh kalimatnya. Nah, misalkan contoh kalimatnya seperti ini. I have a carrot. What is this? I have a carrot. Lagi? I have a carrot. Lebih keras lagi? I have a carrot. Yes, good. Kenapa ada kata e? Huruf C. Iya, pintar banget Jawar. Good job. Nah, lanjut ya. Sekarang kita ke contoh an. Misalnya, it is an eggplant. What is this? It is an eggplant. Ya, sekali lagi. It is an eggplant. Yes, good. Kenapa pakai kata an? Oh, karena E-nya vokal. Ya, karena di depan di kata huruf an itu ada huruf vokal. Good job. Nah, lanjut ya, sebelum kita membuat suatu teks, kita bahas lagi tentang is atau are. Is atau are itu merupakan to be. Is itu biasanya digunakan oleh subjek he, she, it. Nah, kalau are itu tuh digunakan oleh you, we, apa lagi? They. Yes, they. Selain is dan are itu ada kata tujuh apa lagi? An. Yes, M. M itu bisa digunakan huruf oleh kata subjek I atau aku.
tunggal. Is itu biasanya digunakan oleh kata orang ketiga. Orang ketiga itu seperti he, she, it. Nah, kalau are itu orang kedua, you, we, they. Nah, kita lanjut. Kita lanjut ke pembuatan kalimat dalam is, are. Misalkan gini, spinach. Spinach tadi apa? Spinach, bayam. Spinach itu bayam. Ingat tadi ya, spinach itu bayam. Misalkan satu kalimat seperti ini, spinach is green. Artinya apa? Spinach is green? Bayam itu hijau. Iya, good. Nah, kata tadi suka is juga bisa digunakan oleh objek satu atau tunggal ya. Kalau misalkan are itu digunakan oleh objek yang lebih dari satu, yang misalkan 2, 3, 4 dan lain-lain. Kalau are itu bisa misal potatoes are brown. Nah, potatoes are brown artinya Kentang itu hijau. no, brown is Coklat. yes, good. Nah, kenapa sih kok si di ujung O-nya pakai S? Ada yang tahu nggak? Lebih dari satu. Iya, betul. Nah, kalau dalam kata lebih dari satu gini ya, penambahan S gitu tuh ada aturannya. Contohnya seperti ini. Kita jelasin ya. Kalau misalkan huruf akhirannya itu O, terus misalkan si objek itu lebih dari satu, ditambahinnya S. Tapi kalau misalkan hurufnya itu selain huruf vokal gitu ya, atau huruf O, itu tuh ditambahinnya S, misalkan ini, carrot. Kalau lebih dari satu, ditambahin S jadi carrot. Seperti itu. Oke? Tip. Tapi kalau misalkan, nah S juga bisa ditambahin kalau hurufnya O, C, H, dan lain-lain. Ya. Kita next. Nah, ada penggunaan kata has dan have. Has itu bisa diartiin memiliki atau mempunyai. Nah, itu tuh biasanya merupakan kata kerja. Biasanya kalau udah ada kata have atau has, gak ada pakai kata is atau apa lagi, tapi menggunakan tadi s, us, dan lain-lain. Nah, has itu oleh subjek he, she, it. Nah, kalau have itu I, you, yes. She has carrots. Carrots. Artinya dia memiliki wortel. Dia perempuan mempunyai wortel. Wortelnya itu lebih dari satu, makanya dikasih S. Tapi kalau misalkan nih, he has a spinach. Nah, dikasih karena dia cuma mempunyai sebuah bayam doang, bukan lebih dari satu bayam. Nah, sekarang kalau misalkan kita ubah jadi kata have, ada yang tahu nggak ngasih katanya gitu apa? Kayak apa? Tomato. Tomato, misalkan I have tomato. Artinya apa? Ada yang tahu? Aku mempunyai sebuah buah. Iya, good job. Nah, di sini udah pada paham kali ya? Ya, karena kayaknya udah pada paham, kita next akan membuat sebuah kalimat. Nah, di sini tuh ada pola pembuatan kalimat dalam mendeskripsikan sayuran. Nah, polanya itu it, is, atau terus color, terus ada shape itu tuh kayak ukuran, terus ditambah vegetable, terus ada pakai tekstur vegetable, lalu it is tekstur. Nah, tadi kan udah jelasin ya kayak dan n itu kegunaannya apa. Itu tadi untuk huruf depan objeknya apa? Huruf apa? B, C, D, F. Betul, konstanta. Kalau itu Aisyah, untuk huruf apa depannya? Itu F. Iya, betul, vokal. Lalu udah dibarengi nih kata jumlah. Selanjutnya itu ada color atau mendefinisikan warna dari sayuran tersebut. Setelah itu ada shape. Shape itu kayak ukurannya seperti bulat, panjang, tipis, tebal, dan lain-lain. Lalu dilanjut vegetable, lalu ada penjelasan tentang tekstur atau rasanya. Nah, contohnya di sini. Contohnya di sini ada carrots. Ada yang mau baca ini? Nah, ini. Nih. Aisyah baca? Miss dulu kalian, nanti kalian lanjutin ya. Brokoli sama tomato. Nah, carrot, it is an orange, long vegetable. It tastes sweet and crunchy. Kalau lagi ya, saya ibu, Miss. Carrot, it is Carrot.
but nutritious. 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 Yes. Jawa, tomato. Tomato. It is a red brown vegetable. It has 4 sour and a little sweet. Good job. Oke. Pintar-pintar nih, udah pada bisa. Nah, di sini tuh ada keterangan, tadi ada keterangan kata sifat dan keterangan. Nah, tadi kan udah di sini ada kalau buat sebuah kalimat tuh ada color, shape dan juga tekstur atau rasa dalam mendeskripsikan sebuah sayuran. Dan di sini ada color itu seperti warna red, orange, green, yellow, purple dan lain-lain. Lalu untuk shape itu ada round, long, terus oval, lalu thick dan juga ada flat. Nah, kalau round itu artinya bulat. Bentuknya bulat seperti tomat. Kalau udah belajar tentang cara membuat kalimat, terus gimana strukturnya, kata kerja, subjek dan lain-lain. Tadi kan sudah ngasih ini ya. Udah ngasih ini daftar pembelajaran sama sayurannya di sini. Kalian nanti mendeskripsikan tentang sayuran tersebut. Misalnya itu pakai I, terus kata apa itu misalkan pakai he, carrot, see, it dan lain-lain. Kita coba dulu ya. Nanti kalau nggak paham boleh tanyain terus, oke? Nah, sekarang mulai dulu aja. Kalian buat sebuah kalimat. Kakak buat kalimat tadi ya jelasin. Kalau misalkan masih ada yang bingung, misalkan nih aku nggak paham di sebelah sini, atau misalkan aku nggak ngerti nih kata ini tuh buat apa, buat tanyain. Ya. Atau di sini artinya apa ya? Ada yang susah gak? Enggak, oke, pinter ya, ada pinter-pinter. Kalau udah bilang ya. Udah? Sudah, oke. Nah, karena tadi kalian udah menulis atau mendeskripsikan sayuran-sayuran yang di dalam basket saja atau keranjang, sekarang Miss mau kalian membacakan hasil yang udah kalian tulis. Dimana siapa dulu nih? Kaisa punya jawab sweet deh, sweet. Kaisa. Ya, dimana nih? Oh, jawab. Oke, jawab dari jawab. Ayo. Tomato dulu. Ya, yang kencang ya caranya. I have a tomato in the basket. Tomato is red and brown. Little sweet. I like tomato. Next. She has a spinach in the basket. Spinach is red and thin. It's fresh. Yes, good. Next. He has bitter melon in the basket. Bitter melon is green and oval. Bitter melon is better. Good. He has eggplant in the basket. Eggplant is purple and oval. Eggplant is better. Yes. You have a broccoli in the basket. Broccoli is green and broccoli is fresh. Good job. Ayo tepuk tangan dong. Yeay, keren. Nah, sekarang Kaisa. Oke, ayo. She has a carrot in the basket. It is orange, long and sweet. He has potatoes in the basket. It is brown, round and salty. Yes. I have a garlic in the basket. It is white, round and salty. Good. You have a lettuce in the basket. It is green, round and milk. Good. They have reservoirs in the basket. It is white, long and salty. Oke, good job. Bener-bener semua. Tepuk tangan dong. Pintar nih karena student Miss itu pada pintar-pintar, pada baik gitu ya. Miss ada sedikit hadiah nih, jangan dilihat dari harganya, oke? Semoga ini bermanfaat gitu buat kalian. Oke, ini buat Kaisa. Ini buat Jahwa. Oke, makasih ya udah hadir di kelas nih. Kita jumpa lagi gitu di kelas berikutnya minggu depan. Oke, goodbye student. Bye bye.